Sebelum melakukan uji kualitas kesegaran daging ayam, kami kelompok 2 Kesehatan Masyarakat Veteriner kelas A melakukan survei dan pengamatan terhadap rantai pengadaan pangan daging ayam yang ada di Semarang. Pertama-tama, kami melakukan survei ke salah satu lokasi peternakan ayam broiler yang terletak di daerah Meranggen, Kabupaten Demak. Peternakan ayam ini menggunakan sistem perkandangan closed house dengan atap fiber yang dilapisi air bubble untuk meminimalisir cekaman panas dalam kandang. Peternakan ayam broiler ini juga menerapkan sistem pemeliharaan yang intensif, sistem biosecurity yang ketat, dan sanitasi kandang yang baik sehingga ayam dalam kondisi sehat dan kondisi fisiologisnya normal. Upaya pencegahan penularan penyakit dalam kandang yang diterapkan peternakan ini yakni dengan mengisolasi ayam yang sakit dalam kandang isolasi yang telah dipisahkan dengan kandang ayam yang sehat. Selain itu, pemberian vaksin atau vaksinasi juga dilakukan mulai saat ayam berumur 15 hari, seperti vaksin IBD, CRD, dan ND. Upaya lainnya juga dilakukan dengan pemberian antibiotik secara terjadwal untuk membantu meminimalisir resiko infeksi penyakit pada ayam oleh agen penyebab penyakit baik dari dalam maupun dari luar peternakan. Setelah pemeliharaan selama 30 hingga 35 hari, peternak menjual ayam yang sehat, kloper, dan ke mitra usaha lainnya. Selanjutnya, survei dan pengamatan kami lakukan secara langsung di rumah pemotongan unggas yang terletak di daerah Penggaron, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang. Tahap pertama proses pemotongan ayam di RPU ini dilakukan dengan menyembelih ayam terlebih dahulu, kemudian dimasukkan ke dalam sebuah bak agar darah mengalir melalui saluran limbah yang telah disediakan di dalam bak tersebut dan tidak mengotori lantai. Ayam yang telah mati di dalam bak diambil dan dimasukkan ke dalam tungku yang berisi air mendidih untuk melemaskan otot-otot ayam dan saraf kulit ayam sehingga memperlebar pori-pori kulit ayam yang memudahkan dalam proses pencabutan bulu ayam nantinya. Untuk proses pencabutan bulu ayam sendiri dilakukan dengan bantuan mesin khusus agar mempercepat proses pencabutan bulu ayam. Meski telah dilakukan proses pencabutan bulu ayam menggunakan mesin, proses pencabutan bulu ayam dilakukan sekali lagi secara manual untuk memastikan bahwa tubuh ayam sudah bersih dan tidak ada bulu ayam yang masih tersisa. Ayam yang telah disembelih dan dibersihkan bulunya kemudian dikumpulkan untuk dibersihkan jeroannya sebelum nantinya dikirim ke loper atau ke pasar-pasar tradisional. Daging ayam yang telah dibersihkan jeroannya kemudian diambil oleh loper atau dijual per kilo maupun per ekor ke perorangan ataupun ke pasar-pasar tradisional terdekat di daerah tersebut. Selanjutnya yaitu stokis, yaitu pemasaran produk yang ada di pasar. Dan teman-teman bisa melihat di sini pemasaran produk di pasar yaitu para penjual yaitu mulai dari memotong ayamnya dan memasukkan ayam nantinya yang telah dipotong sesuai dengan permintaan konsumen ke dalam. Pada tingkat konsumen ini, saya membeli daging ayam di sebuah pasar yang bernama Pasar Rasa Mala yang terletak di kawasan Kecamatan Banyumanik, Semarang. Di Pasar Rasa Mala ini dapat dilihat bahwa pada bagian penjualan daging ayam sudah terdapat kiosnya sendiri dan dapat dilihat pula bahwa kondisi bagian tersebut sudah higienis atau sesuai dengan prosedurnya. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa tingkat penyebaran atau pencemaran mikroba pada bagian ini sudah dapat teratasi dengan baik.
Seperti inilah kondisi daging ayam yang saya beli di Pasar Rasa Mala dengan harga 4.500 per 100 gramnya. Dapat dilihat bahwa daging tampak segar dengan warna sedikit kemerahan, dan apabila dipegang, daging terasa kenyal dan tidak berlendir, serta memiliki bau daging yang khas. Daging ayam yang disimpan di kulkas pada suhu di bawah 5 derajat Celcius dapat bertahan dalam waktu 48 jam atau 1 hingga 2 hari. Sedangkan apabila disimpan di freezer dengan suhu di bawah minus 20 derajat Celcius, maka daging ayam dapat bertahan hingga 9 bulan. Untuk uji organoleptik daging ayam ras yang diamati yaitu setiap jenis daging meliputi warna daging, warna lemak, aroma, dan bentuk serat. Dan bisa diamati dari sini untuk dagingnya, untuk daging ayam ras, warna daging itu terlihat kemerahan, warna lemak putih, aroma khas daging ayam, bentuk serat halus dan rapat. Serta tekstur daging yang diamati yaitu dagingnya kenyal. Dan juga bisa dilihat untuk sayatan yang terlihat, sayatan leher tidak rapi dan bau ayam khas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Haidar Pasya dengan NIM terakhir 0126 dari kelas Kesmafet A. Tujuan saya berada di sini yaitu untuk memenuhi tugas praktikum Kesmafet A dengan materi yaitu penurunan kualitas rantai produksi susu. Luas perkandangan pada peternakan ini yaitu 750 meter persegi dengan model kandang yaitu head to head semi terbuka. Bahan bangunan dan juga alas kandang terbuat dari beton, sedangkan atapnya terbuat dari asbes. Kandang sapi perah laktasinya dibagi menjadi 3 kelompok dengan jumlah yang berbeda. Pada peternakan paras milk ini tidak diterapkan biosecurity dengan baik, seperti tidak adanya isolasi, tidak terdapat disinfeksi, dan juga sanitasi yang dilakukan kurang optimal, sehingga dapat mempengaruhi kondisi dari ternak sapi perah itu sendiri. Limbah kotoran pada peternakan ini dibuang secara langsung melalui saluran feses ke pembuangan akhir. Selain itu, lantai di sini juga didesain dengan kurang miring. Menurut saya, hal ini kurang baik bagi kondisi si sapi perah, karena lantai yang kurang miring dapat menyebabkan air dan juga kotoran tertahan di lantai, sehingga hal ini dapat mempermudah kemungkinan kontak langsung antara bakteri yang tertinggal di lantai dengan ambing si sapi perah yang sehat. Selain itu, dengan adanya genangan di lantai, limbah kotoran tidak terbuang dengan lancar dan juga dapat tertinggal di lantai. Hal ini tentu saja dapat menjadi sumber penyakit bagi si sapi perah. Akibatnya sanitasi kandang menjadi kurang baik dan juga dapat menyebabkan penyakit mastitis bagi sapi perah.
Pemerahan pada peternakan ini dilakukan menggunakan metode otomatis dengan mesin perah portable yang kemudian dilanjutkan dengan pemerahan secara manual agar tuntas. Pemerahan dilakukan pada sapi dengan kondisi yang baik menggunakan mesin portable, sehingga jumlah susu yang didapat optimal serta mendapatkan susu yang lebih bersih. Setelah selesai diperah, susu kemudian dipindahkan dari mesin perah ke dalam ember, di mana ember tersebut diletakkan di belakang sapi perah. Hal ini dapat menyebabkan ember tersebut terkena cipratan air seni, kotoran ternak, ataupun mikroorganisme, sehingga susu yang dimasukkan ke dalam ember pun ikut tercemar juga. Dari ember, susu kemudian diliterkan, yang selanjutnya dimasukkan ke dalam milk can menggunakan saringan. Menurut saya, pemerahan yang dilakukan pada peternakan ini kurang higienis, seperti kondisi tangan pemerah yang kurang steril dan juga kondisi ember yang kurang bersih. Hal ini dapat menyebabkan susu terkontaminasi kotoran ataupun mikroorganisme. Susu yang didistribusikan pada peternakan ini sudah dalam keadaan ataupun kondisi dipasteurisasi dan juga disimpan. Untuk lama pengangkutan susu kurang lebih 30 menit, di mana tempat penampung dan pembawa susu sudah milk can standar. Kondisi penyimpanan susu segar pada farm ini sudah cukup baik, di mana susu disimpan di dalam kamar susu ataupun freezer. Untuk kualitas pembungkus susu sudah cukup baik. Pada tingkat konsumen, saya membeli susu murni yang terletak di daerah Bulusan, Kecamatan Tembalang, yang letaknya ini terdapat di pinggir jalan. Susu yang saya beli ini sudah dalam kondisi pasteurisasi sehingga siap untuk diminum. Pada tingkat konsumen ini, cemaran mikroba yang ada dalam susu dapat dikatakan rendah. Hal ini karena sudah terjadi proses pasteurisasi atau pemasakan pada susu. Susu pasteurisasi yang disimpan di dalam kulkas dapat bertahan dan dikonsumsi dalam waktu kurang lebih 3 hari. Namun apabila susu dibiarkan di ruangan terbuka, maka hanya dapat bertahan dalam waktu 4 jam saja. Selanjutnya yaitu uji pemalsuan susu. Pemalsuan susu dapat dilakukan dalam beberapa jenis, yaitu dengan menambahkan air, dengan menambahkan boraks, dan dengan menambahkan santan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai uji pemalsuan susu yang telah ditambahkan dengan air dan santan. Susu segar ini saya beli dari daerah Bulusan, Kecamatan Tembalang, yang letaknya berada di pinggir jalan. Uji pemalsuan susu ini dapat dilakukan dengan melakukan pengamatan terhadap warna susu, karakteristik susu, kekentalan susu, dan melakukan penciuman pada bau susu. Langkah pertama yang dapat dilakukan adalah uji kekentalan susu. Setelah dilakukan pada proses seperti di atas, dapat dilihat bahwa susu yang saya beli tersebut memiliki kekentalan yang sangat cair. Hal ini mengindikasikan bahwa susu yang saya beli tersebut telah ditambahi atau dicampur dengan air, sehingga kekentalannya lebih cair jika dibandingkan dengan wujud aslinya. Selanjutnya yaitu uji pembauan susu. Apabila dicium baunya, maka susu tersebut memiliki aroma yang bukan khas susu, di mana memiliki aroma seperti santan yang mengindikasikan bahwa susu tersebut sudah ditambahi dengan santan. Pemalsuan susu yang terjadi ini menandakan bahwa kualitas susu yang ada sudah mengalami penurunan dan tidak sesuai dengan konsep asuh, di mana pada bagian utuh yang tidak sesuai dengan prosedur yang ada karena sudah terjadi penambahan dengan air maupun santan.